Sampai Allah mengatakan in tad'um la yasma'u du'aakum walau sami'u mastajabu lakum wa yawmal qiyamati yakfuruna bisyirkikum wa la yunabbi'uka mithlu khabir. Jika kalian berdoa kepada mereka, kepada patung-patung, kepada kubur-kubur, mereka nggak bisa menjawab, nggak bisa mendengar doa kalian. Seandainya mereka mendengar doa kalian, nggak bisa menjawab, dan mereka akan mengingkari doa kalian, ibadah kalian nanti pada hari kiamat. Nggak ada yang bisa mengabarkan kecuali Allah yang memberitahu. Itu Allah sebutkan dalam surah Fatir. Saya lanjutkan ayat ini. Kemudian setelah itu dikatakan lagi, Allah yang menunjuki aku, wa ja'alaha kalimatan baqiyatan fi aqibil amrajun. Dan Allah jadikan kalimat ini kalimat la ilaha illallah sebagai kalimat yang kekal pada anak cucunya agar mereka kembali kepada kalimat ini. Kalimat Allah jadikan kalimat yang kekal pada anak cucu Nabi Ibrahim alaihissalam agar mereka kembali kepada kalimat ini. Makanya anak-anak Nabi Ibrahim dan cucunya mengajarkan kalimat la ilaha illallah. Di sini harus ada barok, diproklamirkan oleh jelas terang-terangan. Nabi mengatakan kepada bapaknya dan kaumnya, aku berlepas diri dari apa yang kalian sembah. Berlepas diri, bukan sembunyi-sembunyi, terang-terangan kepada mereka. Kecuali Allah yang aku sembah. Yang kalian sembah ini semuanya sesat, semuanya syirik. Maka nggak ada yang paling sesat di muka bumi melainkan orang yang berbuat syirik. Orang yang paling sesat di muka bumi orang yang berbuat syirik kepada Allah. Yang mengatakan demikian siapa? Allah. Ketika kita mengatakan demikian tentang orang yang berbuat syirik ini sesat, dianggap oleh mereka ini ustaz suka menyesatkan orang. Kita nggak pernah menyesatkan orang. Yang mengatakan sesat siapa? Allah. Antum lihat ayatnya. Antum buka halaman 71. Surah An-Nisa ayat 116. Surah An-Nisa ayat 119. Allah berfirman, "Innallaha la yaghfiru an yushraka bihi wa yaghfiru ma duna dzalika liman yasha' wa man yusyrik billahi faqad dhalla dhalalan ba'ida." Sesungguhnya Allah tidak mengampuni dosa yang berbuat syirik. Allah mengampuni dosa selain itu baik siapa yang Allah kehendaki. Barang siapa yang berbuat syirik maka sungguh dia telah sesat dengan kesesatan yang jauh. Allah yang mengatakan bahwa orang berbuat syirik itu sesat. Allah yang mengatakan, bukan saya, bukan para imam. Allah yang mengatakan sesat. Antum mau tahu lagi? Allah mengatakan tidak ada orang di muka bumi yang paling sesat, paling sesat. Antum lihat surah Al-Ahqaf ayat 5 dan 6. Wa man adallu mimma yad'u min dunillahi man laysa billahi min qimah. Allah menyebutkan wa man adallu, enggak ada orang paling sesat di muka bumi ini. Mimma yad'u min dunillah man la yastajibu lahu ila yaumil qiyamah. Dari orang yang berdoa kepada selain Allah yang tidak bisa menjawab sampai hari kiamat. Penghuni kubur itu bisa menjawab enggak? Enggak bisa jawab. Hatta dia wali. Enggak bisa jawab, tapi orang masih datang menyembah mereka. Surah Al-Ahqaf surah 46 ayat 5 dan 6. Tuh melihat ayatnya. Ini saya bawakan dalil ini. Bukan perkataan saya, dalil dari Allah, dalil dari Quran dan dalil dari Sunnah. Allah berfirman dalam surah Al-Ahqaf surah 46 ayat 5 dan 6. Wa man adallu mimma yad'u min dunillahi ma la yastajibu lahu ila yaumil qiyamah wa hum an du'aihim ghafilun. Wa idza husyira an-nasu kanu lahum a'daan wa kanu bi'ibadatihim kafirin. Allah menyebutkan tidak ada orang yang paling sesat di muka bumi ini melainkan orang yang berdoa meminta kepada selain Allah yang tidak bisa menjawab sampai hari kiamat. Patung-patung nggak bisa menjawab. Matahari, bulan, pohon, penghuni kubur yang dianggap oleh mereka bahwa mereka keramat, barokah, wali dan yang lainnya bisa menjawab atau tidak? Tidak bisa menjawab sampai hari kiamat. Dan mereka lalai dari orang-orang yang berdoa kepada mereka. Dan apabila dikumpulkan di hari kiamat, maka mereka akan jadi musuh dan mereka mengingkari ibadah-ibadah mereka. Sambil contoh, umpamanya ada orang menyembah Nabi Isa alaihissalam, dikatakan sebagai Tuhan. Nanti Nabi Isa akan mengingkari itu.
orang-orang menyembahnya. Saya nggak pernah nyuruh mereka menyembah saya. Diingkari. Dan ketika diingkari oleh Nabi Isa, maka orang itu pasti akan dimasukkan ke neraka. Orang itu. Atau ada orang menyembah Nabi Muhammad SAW. Nabi Muhammad akan mengingkari. Yusuf, Nabi Muhammad SAW mengingkari orang-orang yang menyembah kubur. Sampai Nabi berdoa di akhir hayatnya 5 hari menjelang wafat, Nabi mengatakan Allahumma la taj'al qabri wathanan yu'bad. Ya Allah, jangan kau jadikan kuburanku sebagai berhala yang disembah oleh manusia. Tapi masih ada orang-orang yang menyembah, meskipun dari jauh dia menyembahnya, karena sudah ditutup dengan 3 pagar kuburan Nabi. Tapi masih ada orang sampai nunduk begini, berdoa, minta kepada Nabi. Kiblatnya arahnya ke sana, dia menghadap ke kubur Nabi minta. Ini perbuatan syirik, syirkun akbar ini. Enggak boleh. Atau kepada para imam yang masih disembah oleh orang, atau yang lainnya dari orang-orang soleh. Nanti di hari kiamat mereka mengingkari perbuatan orang-orang yang menyembah mereka, karena mereka nggak pernah menyuruh muridnya untuk menyembah mereka. Maka Allah menyebutkan nanti mereka akan mengingkari di hari kiamat itu orang-orang yang menyembah dia. Nanti akan ditanya, kenapa kalian menyembah fulan? Menyembah fulan dia di hari kiamat nanti. Karena Allah akan tanya 2 pertanyaan nanti di hari kiamat itu yang dikatakan oleh Ibnu Qayyim dalam kitabnya Zadul Ma'ad, dalam Muqaddimah Zadul Ma'ad. Yang ditanya oleh Allah di hari kiamat, "Madza kuntum ta'budun wa madza ajabtumul mursalin?" Madza kuntum ta'budun, apa yang kalian sembah? Kalau ada orang menyembah kubur, menyembah manusia, ditanya oleh Allah. Ditanya nanti di hadapan orang yang disembah itu. Umpamanya ada orang menyembah Nabi Muhammad SAW, ada yang menyembah Isa, ada yang menyembah umpamanya kuburannya Imam Al-Auza'i di Syam. Nanti ditanya, apakah benar kamu pernah menyuruh orang untuk menyembah? Tidak, ya Allah, saya nggak pernah menyuruh. Maka diseret orang itu, dimasukkan ke neraka. Orang itu diseret, dimasukkan ke neraka. Yang kedua, wa madza ajabtul mursalin, bagaimana kalian menjawab seruannya para rasul? Terutama yang ditanya oleh Allah kepada seluruh manusia, bagaimana mereka beribadah kepada Allah dan bagaimana mereka mengikuti Rasulullah. Untuk umat Nabi Muhammad ini, kalian mengikuti nggak Rasulullah? Ittiba nggak kepada beliau? Kita dari semua manusia cuma satu ditanya, Nabi Muhammad SAW, kamu ikuti atau tidak? Kita nggak akan ditanya oleh Allah, kenapa kamu menyalahi orang banyak? Tidak. Tapi yang ditanya, kenapa kamu menyalahi satu orang ini? Siapa satu orang ini? Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Kenapa kamu menyalahi orang ini? Allah menyuruh untuk mengikuti beliau, nggak ada yang lain. Bukan mengikuti kiai, bukan ustadz, bukan habib, bukan imam. Ikuti ini, satu orang, yaitu Rasulullah SAW. Kenapa kalian nggak ikuti dia? Justru kalian lihat orang banyak, ikuti orang banyak, ikuti nenek moyang, akan dihisab oleh Allah. Karena Allah menyuruh untuk mengikuti satu orang ini, yaitu Nabi Muhammad SAW. Makanya ketika orang masuk ke liang kubur, ditanya berapa pertanyaan? 3. Man rabbuka wa man nabiyuka wa ma dinuka. 3 pertanyaannya. Siapa Rabb kamu? Maksudnya bagaimana kamu beribadah kepada Allah? Kamu mentauhidkan Allah atau tidak? Akan ditanya oleh Allah. Yang kedua, apa agama kamu? Wa ma dinuka. Yang ketiga, wa man nabiyuka, siapa nabi kamu? Bukan sekedar menjawab Nabi Muhammad, bukan. Kamu ittiba tidak pada Nabi Muhammad SAW. Paham ini? Bapak, ini makna syahadat Muhammad Rasulullah. Kalau mana syahadat Muhammad Rasulullah, itu maknanya 4 makna syahadat Muhammad Rasulullah. Yang pertama, ta'atu fima amar. Yang kedua, tasdiqu bima akhbar. Yang ketiga, wajtinabu ma naha anhu wa zajar. Yang keempat, wa la yu'badallahu illa bima syara'. Mana syahadat Muhammad Rasulullah, yaitu ta'atu fima amar, mentaati beliau apa yang beliau perintahkan. Wajib taat mutlak pada beliau. Sami'na wa ata'na. Kemudian yang kedua, wajtinabu ma nahan wa zajar. Tasdiqu bima akhbar, membenarkan apa yang beliau sampaikan. Semua yang berita, riwayat yang sahih wajib kita benarkan. Yang ketiga, wajtinabu ma nahan wa zajar, menjauhkan apa yang beliau larang. Wajib menjauhkan yang beliau larang. Apa aja? Yang pertama kali larangan yang paling besar apa? Syirik. Kemudian durhaka pada kedua orang tua, bid'ah dan yang lainnya, itu wajib dijauhkan. Kita nggak boleh berbuat syirik, nggak boleh durhaka pada orang tua, nggak boleh berbuat bid'ah dan yang lainnya.
Kemudian yang keempat, wa alla yu'badallahu illa bima syara'. Enggak boleh kita beribadah melainkan menurut apa yang beliau syariatkan. Kita enggak boleh mengadakan ibadah yang baru dalam agama. Agama Islam sudah sempurna. Kita wajib beribadah menurut apa yang beliau syariatkan. Karena Allah mengutus Nabi Muhammad SAW tujuannya supaya kita tahu bagaimana beribadah kepada Allah dengan benar, agar ibadah kita diterima oleh Allah, agar kita masuk surga.